Kalau cabe itu di mana Bang posisinya? Karena Dindo belum pernah lihat nih. Oh, aduh. Karena di berok. Kita Bang Johan ini sering itu ya berhadapan dengan pengadilan, jadi jarang untuk turun ke hutan. Buat kita semua, selamat datang di Grand Vela Hotel. Di masa pandemi ini, kami, Grand Vela Hotel, akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan. Berbagai upaya kami lakukan, mulai dari pengetesan suhu tubuh, anjuran mencuci tangan, hingga memastikan semua karyawan maupun tamu untuk memakai masker. Kami berkomitmen untuk menerapkan standar operasional prosedur, menciptakan akomodasi yang bersih, sehat, dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari spesial di samping saya saat ini ada Bapak Bupati Bangka Tengah. Kalau saya manggilnya Abang karena menolak tua beliau. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah bersedia mampir. Sama-sama. Memenuhi undangan Dindo dan kawan-kawan di sini. Siap, terima kasih banyak. Tidak lain dan tidak bukan untuk bahas karena di timeline Facebook kami muncul kembali foto-foto ucapan selamat dilantik 1 tahun. Yeah. Nah, jadi kami inisiatif untuk mengundang Abang bikin refleksi lah 1 tahun ini apa aja yang sudah dirasakan oleh masyarakat Bangka Tengah khususnya Bang, terutama di era pandemi. Gimana kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Hari ini baik semuanya, dan harapan saya juga Bang Johan juga baik-baik semuanya. Amin, insyaallah. Ya. Baik, kawan-kawan di sini juga baik Bang. Alhamdulillah. Ya. Siap, Bang. Ada satu hal yang menggelitik untuk nanya ke pejabat tuh. Capek nggak Bang jadi pejabat Bang? Kalau ditanya capeknya, semua kegiatan itu pasti. Iya. Ya, setiap bergerak itu juga pasti mengeluarkan energi. Betul, betul. Tetapi persoalannya bagaimana memanagenya aja. Iya. Ya, mengolahnya aja. Yang merasa capek ketika kita olah dengan baik, ya insya Allah hilang capeknya. Iya. Iya. Ya, insya Allah. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan ya memang itu perlu energi juga ya. Betul. Dari betul. pagi kadang sampai malam Iya. kita melakukan aktivitas. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, Iya. kekuatan untuk saya jalankan. Iya. Itu tak lepas dari niat baik saya bahwa apa yang saya lakukan itu bukan untuk gagah-gagahan, bukan Iya. untuk saya so apa, enggak. Tapi memang kewajiban saya selaku bupati saya jalanin. Oke, oke. Karena kan kalau kita nih Bang, Ya. kerjaan kan profesional. Ya, Jadi bekerja itu hanya ketika ada perkara atau case saja. betul. Nah, kalau pejabat ini siang malam buka pintu sampai tutup pintu rumah kembali, selalu akan ada warga, terutama eksekutif. Iya. Entahkah itu berkeluh kesah atau apa Bang ya? Kalau persoalan itu Bung Johan, saya dari 2009 jadi anggota DPRD, ya sampai hari ini alhamdulillah itu kalaupun ada merasa bahwa sedikit ya mungkin secara qadarullah atau manusiawi saya mungkin lagi makan baru satu suap ada yang ngetok pintu, mungkin saya agak lambat ya keluar rumahnya karena lagi ngunyak gitu. Iya. Ya mungkin di situ ada agak nggak enaknya gitu, agak keselnya ya. Tapi kembali pada tugas tadi, saya selaku bupati saya jalankan. Konsekuensinya itu tetap saya nikmati, saya rasakan, baik saya maupun keluarga semuanya udah memahami. Ya termasuk istri saya yang tercinta juga udah paham. Bagaimana kehidupan saya sebagai mulai dari menjadi legislator hingga saat ini jadi eksekutor. Oke. Ya, jadi eksekutif maksudnya, kemarin jadi legislatif. Ya, begitulah. Sekarang pelaksana bener Bang ya? Ya, jadi alhamdulillah semua saya nikmati lah. Satu lagi Bang, pertanyaan Bang.
Itu cara bagi waktu dengan keluarganya seperti apa, Bang? Untuk menciptakan quality time-nya itu. Nah, kalau untuk yang normatifnya ya memang nggak bisa tercapai. Iya, Saya harus jujur mengatakan nggak tercapai. iya, Jadi kalau bicara masalah kualitasnya bisa bertemu dengan anak, istri, memang saya katakan sulit normatifnya tercapai. iya. Kenapa? Karena yang namanya kami yang bekerja di eksekutif maupun legislatif itu nggak ada jamnya. Nggak ada kata-kata bahwa hari ini libur, nggak ada. Jadi melekat, setiap Bang, ya? hari itu kalau memang ada persoalan ya, kalau ada pun yang datang kita harus terima. Iya, Nggak akan mungkin kita katakan ini libur, nggak bisa. Tetapi paling tidak ketika kita mau menjalankan ibadah saja minta izin ya. iya. Ya kadang ada tamu udah azan Isya, saya bilang tunggu ya, Iya, saya sholat dulu. sholat dulu. Nah, paling seperti itu yang, atau saya memang habis maghrib, tadinya saya memang ada sunnah puasa ya biasanya, mereka nunggu saya minta izin sebentar, saya buka puasa dulu. Buka puasa dulu. Ya Iya, itu sering itu sering. Oh, Dan itu yang kadang-kadang sebenarnya juga sangat mengganggu saya sebenarnya. Saya nggak enak. Sebenarnya orang membuat menunggu itu nggak enak sebenarnya. iya. Saya juga nggak mau membuat orang menunggu. Tapi ya terkadang gitu loh, Pak Johan. Iya. Saya juga harus, ya ada sisi lain, saya harus ibadah gitu ya. Iya. Ya ketika azan ya tetap otomatis saya dulukan azan ya. Betul. Saya mohon maaf bilang sama mereka tunggu dulu ya. Saya tetap baik di kantor juga begitu. Kadang-kadang saya minta izin. Iya. Udah azan asar ya atau zuhur, saya bilang saya keluar, mereka masih nunggu antri. Ya saya bilang tunggu ya. Saya sebentar lu. Nah, jadi tapi kelamaan seperti itu sudah terbiasa. Udah terbiasa lah, Bang, ya. Tapi capek kalau awal-awal, Bang, ya. Kalau secara capeknya enggak lah Johan, ini udah terbiasa gitu. Udah terbiasa. Jadi Karena memang udah mengabdi ke masyarakat lah, Bang, ya. Jadi legislatif juga saya dari 2009 juga udah merasakan. Oh, iya. Ya, tetapi bedanya ada ketika legislatif itu memang jamnya itu enggak sepadat di eksekutif. Betul, Bang. Kalau eksekutif itu saya sudah dijadwalin. Pak protokoler lah, Bang, ya. Ya, sudah dijadwalin mulai dari misalnya Pak, subuhnya di sini Pak. Iya. Ya. Oke, baik, Terus Bang. kegiatannya di sini, habis ini, terus siangnya di sini. Iya. Terus malam Pak ada undangan di sini ya. Tentu harus ikut semua, Bang, ya. Kita usahakan ikut, tapi memang kalau ada jadwal bersama ya ada Pak Wakil Bupati yang Iya, berbagi tugas lah, Bang, ya. Ya, memang beliau juga mau saya undang, izin nih, Bang. silakan. Nah, oke, selanjutnya, Bang, saya ini penasaran, Bang, terhadap pencapaian. Ya. Bagaimanapun juga kantor kami juga kan kantor advokat lawyer kemarin kan juga melakukan pendampingan nih terhadap pasangan calon kayak itu, Bang, ya. Nah, 1 tahun ini berapa realisasi janji politik kita atau on proses masih, Bang? Yes, ya. Jadi setelah 1 tahun berjalan ini memang saya merasa bahwa ternyata 1 tahun saya sudah dilantik jadi bupati. Betul, Bang, betul. Tepatnya tanggal 26 Februari kemarin, 1 tahun saya sudah dilantik. Ya saya jalanin semua proses itu. Niat saya ya saya menjadi bupati itu bukan bicara masalah saya mencari apa ya. Tidak ada mencari misalnya mau jadi itu, mau jadi ini, tapi saya jalankan tugas itu. Ya, selama ini memang tentu ada sisi-sisi yang belum tercapai sepenuhnya. Tetapi saya sudah melihat dalam garis kami visi dan misi itu ya saya mengatakan hampir 90% sudah tercapai. Ya, kami sudah membuat gambaran bahwa mulai dari dunia kesehatan kita sudah mencoba untuk menggerakkan ya, kita punya ambulan yang memang jemput ya, Ika Tuga kami pre gitu ya. Kita sediakan ambulannya bagi masyarakat
Terus dari di sosialnya kita juga laksonya udah jalan. Iya. Ya, kita ada poskonya yang di Berok, di Jembatan Berok itu, Iya, iya. di ex kantor bupati. Kita punya program Silakso, ya udah jalan, dan kita juga beasiswa udah kita jalan. Beasiswa untuk Ya anak kita dari SD anak sampai tidak mampu SMP tuh, ya, yang SD, tidak SMP. mampu. Iya, iya. Ya, karena wilayah kita sampai situ dong, Betul, SMP. Bang, betul. Kalau SMA udah wilayah provinsi betul ya, ya? Iya, iya. jadi kita sudah kita jalankan, dan memang ada satu hal yang saat ini lagi proses ya bagi kami, masalah pasar ya. Pasar modern sekarang, Bang. Bukan, jadi kami berharap bahwa kita akan punya sentral sendiri untuk pemasaran produk-produk sayur, produk-produk ternak kita. Iya. Yang saat ini terkendala memang di lokasi yang strategis yang kita minta untuk dapat menjadi pasar ternak dan tani kita nantinya. Iya. Nah, ini yang masih progres kami untuk mencari lokasi yang strategis. Pasar ternak berarti. Ya, jadi kita punya nanti home base-nya untuk ternak-ternak kita yang kita hasilkan, termasuk juga pencapaian hortikultura yang kita punya, hasil panen tani kita. Iya. Nanti kita menjadikan satu tempat untuk kita pasarkan. Apa produk unggulannya, Bang, untuk pertanian nih? Di Iya, Bangka Tengah? kalau pertanian yang kita kan memang klasternya itu kita sudah dibagi juga ya, sebagaimana di provinsi yang menetapkan bahwa Bangka Tengah itu salah satu penghasil cabai merah dan bawang merah. Cabai merah dan bawang merah. Ya, jadi dua komoditi itu memang dianggap salah satu klaster yang memang sudah disepakati ya di provinsi. Jadi alhamdulillah kita juga memang hortikulturanya mengembangkan komoditi-komoditi cabai sama bawang merah. Oke. Namun komoditi itu memang belum bisa kita buat banyak, artinya bisa didistribusikan ke Bangka Belitung ini belum juga. Itu juga baru masih di lingkup itu, Bang. masing-masing desa. Ada rencana swasembada, Bang? Tentu kalau ke situ pasti ada. Masih ada ya. Kita tetap pengen sampai ke situ. Iya. Termasuk misalnya saya sebutkan kita punya sawah di Nameng. Iya. Namun itu juga masih kapasitasnya untuk lingkup di desa Nameng dan sekitarnya. Belum bisa melebar kemana-mana karena di Nameng aja udah cukup gitu. Oke. Jadi produk yang sawah di Nameng tuh masih dikonsumsi di seputaran wilayah itulah, Bang. Belum bisa untuk jual produk ya. Paling-paling ke Kobak lah dari bawah. Ke Kobak. Iya, Bang. Kalau cabe itu di mana, Bang, posisinya? Karena Dino belum pernah lihat nih. Oh, aduh. Karena di Berok. Kita Bang Johan ini sering itu ya berhadapan dengan pengadilan, jadi jarang untuk turun ke hutan. Iya, kita sering loh expose-nya kita panen cabe. Saya cerita sangat senang sekali kalau saya lagi panen cabe itu ketemu dengan masyarakat tani, terutama di daerah Kecamatan Lubuk Besar ya. Lubuk Besar, iya. Di kaki daerah namanya Dusun Kerasak itu. Itu salah satu desanya itu Lingku. Saya pernah main ya di air terjun itu berarti, Bang ya? Enggak, kalau itu Lubuk Pabrik. Kalau ini namanya Dusun Kerasak. Itu di bawah sangat ada bukit-bukit kecil. Ya. Di sana sangat jauh dari jalan besar itu. Saya pergi ke situ, saya ketemu dengan seorang petani yang nanam cabai kurang lebih 1 hektar. Ya. Dia bekerja sendiri, dia bilang ke saya. Sendiri, Bang? Sendiri. Jadi dia mengolah sendiri dengan modal uang 20 juta. Ya, ketika panen dia ngundang saya hadir, walaupun jauh saya tetap hadir. Jauh masuk ke dalamnya. Waduh. Saya datang ke situ, sangat adem lokasinya di Kerasak. Menghasilkan 1 hektar itu kurang lebih ya, 1 hektar, tapi nggak nyampe, kurang lah sedikit lagi 1 hektar. Saya tanya, ini kamu ngerjain sendiri? Iya, Pak. Dengan modal berapa? 20 juta habisnya. Tapi dia ngerjain sendiri, maksudnya nyangkulnya sendiri, nanam sendiri. Tetapi ketika dia panen, dia harus bawa 7 orang. Untuk manennya? Untuk manennya, karena takut nggak terkejar. Berarti. Takut nggak terkejar, nanti bisa busuk. Jadi 7 orang. Dan sudah waktu itu dia bilang dia sudah mau diborong. Panen itu dia dapat 120 juta. 120 juta. 120 juta. Dan itu pembelinya datang ke situ tuh. Pembelinya datang dalam waktu kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan. 6 bulan sekali berarti, Bang ya? Ya, jadi
Dia siklus itu dia nyatakan puncak di 6 bulan bahwa Iya. dia dapat duit 120 juta. Wah, tuh dari modal 20 juta nih, Bang. 20 juta. Wah, jadi produktif. Jadi salah satu program unggulan nih berarti, Bang. Iya, itu banyak lah. Saya semenjak jadi bupati ketemu dengan masyarakat, ada yang nanam pepaya. Iya. Ya, saya cerita nih tanam pepaya. Ini saya cerita di daerah Pulur. Iya. Bapak itu nanam pepaya kurang lebih juga 1 hektar. Ketika dia panen, dia ngundang saya juga, saya hadir di situ. Saya tanya, ini modalnya besar enggak Pak? Ya enggak besar, kalau pepaya kecil. Tetapi penghasilannya dia bilang ke saya 2 minggu dia panen. 2 minggu dia panen dalam 1 hektar itu dibeli orang 1 kilonya 5.000. 5.000. Satu butir tuh lebih dari 1 kilo, Bang ya? Rata-rata 2 kilo. 2 kiloan ya. 2 kilo, 3 kilo. Iya. Ya, itu dibeli orang 10.000. 5.000 1 kilo. 5.000. Nah, dalam 1 hektar itu beliau bisa dapat 20 ton. 20 ton. Ya, sekali itu 2 minggu panen. Per 2 minggu 20 ton. Ya, jadi dia dapat 10 juta per 2 minggu. Per 2 minggu. Waduh, luar biasa, Bang ya. Sehingga dia mampu beli mobil Avanza ya. Dia cerita ke saya Jangan bahwa Avanza, Pajero pun dapat itu, Bang. dia cerita ke saya bahwa Pak, ini Avanza juga salah satu penghasilan Hasil dari pepaya ini. kebun pepaya. Waduh. Siap. Jadi kuncinya memang ada kesungguhan di situ, insya Allah akan dapat. Iya. Ya. Bang, ngopi dulu kita, Bang. Oh, boleh, Kopi boleh. tanpa gula, Bang. Cuma nggak tahu nih rasanya apa, Bang. Ini roti, Bang, dari roti langganan kita nih, Bang, di Pangkal Pinang, Bang. Nggak tahu kalau di Kobak ada nggak nih. Oh, siap. Ini Kartika nih, Bang. Ada 5 cabang di Pangkal Pinang. Deket sini kan, deket kantor juga kan? Ini ya. Iya, silakan, Bang. Dia halus dari roti-roti yang lain. Oke, Bang. Kalau Dindo bertanya tentang sektor atau potensi-potensi yang ada di Bangka Tengah yang memang khusus untuk investasi lah gitulah, bisnis. Ya. Apa investasi apa yang bisa diterima oleh Bangka Tengah khususnya, Bang? Baik. Kita kajian ini bukan didasarkan pada suka saya Baik. atau tidak sukanya saya atau teman-teman yang lain, tapi kajian ini kita lakukan bersama dengan UBB. Oke, menggandeng UBB ya. Ya, kita kerja bareng dengan Universitas Bangka Belitung Ya. sebagai mitra kami di dalam melihat sejauh mana potensi-potensi yang bisa kita dapatkan di Bangka Tengah. Nah, oleh teman-teman UBB sudah melihat bahwa potensi yang sangat menarik di Bangka Tengah itu yang bisa nanti dikembangkan insya Allah itu adalah udang Paname. Udang Paname. Jadi kenapa? Karena memang pertama di situ air lautnya, sektor airnya itu alhamdulillah sangat menjanjikan. Iya. Ya. Bersih. Daerah Kobak ke sana lagi berarti, Bang ya. Ya, kemudian tingkat virusnya segala macam itu sangat rendah. Jadi penilaian-penilaian yang diberikan oleh teman-teman itu sangat memberikan gambaran ke kami bahwa untuk industri udang Paname di Bangka Tengah itu bisa menjadi nomor 1. Dan itu sudah kami rangkaikan dengan mulai hadirnya hatchery ya. Oke. Hatchery itu sebagai cikal bakal nanti udang Paname. Istilahnya anaknya ya. Benih berarti, Bang ya. Benihnya. Benih. Nah, benihnya hatchery namanya itu tambak Ya. yang akan membuat hatchery itu akan menjual benurnya nanti. Oke. Benur udang Paname itu ada di Lubuk. Nah, jadi kalau orang Bangka ada salah satu alternatif untuk membeli benur itu bisa di kami di Bangka Tengah. Oh. Di Lubuk tempatnya. Ini lagi dibangun ya, lagi proses pembangunannya. Dan insya Allah nanti mudah-mudahan di bulan Juni itu bisa launching. Ini khusus program untuk masyarakat berarti, Bang ya. Karena yang kita tahu bisnis ini kan Paname ini khususnya itu kan harus orang yang modal besar. Ada pabriknya. Nah, kita belum nemu masyarakat yang memang membudayakan dari kelompok-kelompok masyarakat tani gitu loh, Bang. Di Bangka Tengah justru sudah kita kembangkan tambak rakyat. Kami punya di daerah Kayu Besi di Purau Barat.
Itu percontohan yang kami berikan kepada masyarakat untuk bisa menyumbangkan tambak rakyat. Boleh deh main ke Pura Barat, main di Kayu Besi. Nah itu polanya kita saat ini memberikan stimulus kepada masyarakat, khususnya para nelayan yang memang suka mengolah udang, kami belajar. Kita support mereka, kita bantu di belakang rumahnya, kita bantu peralatan ya kayak terpal itu bang ya, untuk mereka dapat membuat tambak udang ya kayak biopop gitu tetapi ukurannya juga diameternya lumayan, kurang lebih 20 meter lingkaran ininya lobang ya. Oke. Itu alhamdulillah sampai saat ini sudah menghasilkan. Sudah pernah panen artinya bang? Sudah 2 kali panen. 2 kali panen. Ya, setiap panen mereka pasti telepon saya, Pak Bupati, kami panen. Iya. Datang ya, betul. Kualitasnya sendiri bang sama? Luar biasa. Ya, mereka tidak mau susah-susah banget. Saya tanya ini siapa yang ngambil? Sudah ada Pak Bupati, berapa diambil? 88.000. 88.000. 1 kilo. Ya, memang size-nya ukurannya memang 1 kilo itu yang masih ukuran 10 sampai 11 ya. 10 sampai 11. Kalau yang bagus kan 45 itu udah sekilo. Ya, kalau yang bagus sekitar 67 ya. 67 ya. Sudah ukuran size-nya bagus. Tapi itu juga sudah dibeli sekitar 88.000. Modalnya besar itu berarti kan? Untuk swadaya gitu loh. Sebenarnya kalau bicara masalah modal tidak juga ya. Tapi memang kalau yang kerjanya di situ yang harus dilakukan adalah harus komitmen ya, harus mau, karena harus dijaga juga. Iya, pH airnya, sirkulasi airnya. Betul. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan itu juga memang harus ada pengawasannya. Iya. Tidak serta-merta, karena ada limbah ya yang akan dihasilkan. Betul. Maka kita juga mengedukasi kepada mereka untuk memahami itu. Nah, tapi kami juga tidak sebatas begitu. Insya Allah dalam waktu dekat nanti, mungkin insya Allah bulan depan, kita juga akan bekerja sama dengan salah satu mitra tambak udang. Ya, kami akan memberikan pelatihan rencananya insya Allah kepada para penambak udang, khususnya yang ada di Bangka Tengah, maupun umumnya ada di Bangka Belitung yang mau ikut serta, silakan. Kita akan memberikan pembinaan berkaitan dengan limbah dari udang faname ini. Artinya limbah itu masih bisa dikelola juga? Artinya ketika dia dikeluarkan atau dibuang itu tidak lagi begitu risiko. Memang risikonya penyemaran ya berarti Pak Bu ya. Jadi rendah risiko jadi jangan high rise ya. Kita berharap itu nanti sudah terkelola dan para penambak artinya merasa bahwa kita saling menjaga. Ya, memang satu hal untuk udang faname ini kan kekhawatiran kita di limbahnya. Maka kita Bangka Tengah udah mengantisipasi menggandeng salah satu perusahaan yang memang yang profesional di bidang itu untuk mengajak teman-teman penambak ini berlatih. Bagaimana mengolah limbahnya itu ketika dikeluarkan itu tidak berbahaya. Oke. Dan BUMD nggak fokus ke udang faname berarti, Pak? Lagi diskus itu. Masih diskus ya? Oke. Karena baru juga ya, ini struktur baru direksinya. Kita lagi diskusi buat teman-teman ini untuk kemana arah. Tetap ada. Nanti salah satu giat mereka sudah diskusi dengan saya juga. Mereka akan mengembangkan pola kerjasama dengan tambak rakyat ya. Kita akan menyediakan lahan dan BUMD yang akan bekerja sama dengan salah satu perusahaan nanti untuk mengajak masyarakat bermitra melalui bantuan dana kur misalnya nanti masyarakat bisa dilibatkan di situ belajar juga untuk udang faname. Udang faname, berarti budidaya sendiri bisa lah ya? Sendiri. Nanti kita punya lahan dari Pemda, ya nanti kita libatkan masyarakat melalui BUMD kita untuk dapat masyarakat bergabung. Gitu. Sistem bioflok itu berarti ya? Siap, salah satunya itu. Berapa menit, Bro? 23. Wah, 23, lumayan. Bang, terakhir Bang, sebagai penutup, apa planning ke depan untuk pemerintah Bangka Tengah sekaligus harapan masyarakat ini? Karena kan sekarang juga ekonomi lagi terpuruk, Bang. Bagaimanapun terdampak terhadap Omikron ini, COVID-19 ini kan. Apa petuah dari Pak Bupati ini? Oh ya, jadi kalau
Bang Johan sebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita memang terpuruk, sebenarnya enggak juga Bang Johan. Oh. Ya, enggak. Iya. Bangka Belitung ini 6,4 tingkat pertumbuhan Betul, Bang. ekonominya ya. Betul. Alhamdulillah itu se-Sumatera itu kita Paling tinggi ya. ya lumayan tinggi ya Iya. di Sumatera. Namun saya harus akui bahwa memang untuk tingkat ekonomi ini kita saat ini masih bergantung dengan tambang. Betul. Ya, tambang masih idola. Kenapa? Karena harga timah saat ini masih memang mahal. Iya. Dan itu tidak menutup dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu juga salah satu penggeraknya di tambang itu. Iya. Iya. Ya, masyarakat saat ini misalnya ngelimbang segala macam itu juga sudah memberikan dampak. Betul. Ya. Betul. Betul. Namun ke depan kita berharap bahwa Bangka Tengah ini akan menjadi pusat nantinya, menurut saya. Iya. Ya, kita akan menjadikan sebagai memang penghasil udang Paname. Oke. Itu harapan saya nanti, karena saat ini saya juga masih progres, ingin memberikan laporan salah satunya kepada pusat bahwa lahan kami yang kami punya, terutama di daerah Lubuk, itu banyak yang bagus, artinya untuk pengembangan Paname, tapi terkendala dengan kawasan. Ya, jadi mudah-mudahan nanti pemerintah pusat bisa memberikan kelonggaran kepada kami untuk bisa memanfaatkan hutan sana, hutan kawasan itu, untuk kita bisa kembangkan. Salah satunya adalah tambak udang Paname di kawasan Lubuk Besar. Karena begini Bang Johan, kita berpikirnya sebenarnya selama ini udang Paname yang ada di Bangka itu kan harus diambil oleh orang luar, artinya dari Lampung segala macam. Nah, kita berpikir kenapa enggak kita sendiri yang melaksanakan. Maksudnya dipasarkan di sini atau produksinya, Bang? Langsung menjual gitu. Oh iya. Nggak perlu orang sana. Tinggal. Iya betul. Apakah kita nanti punya pelabuhannya? Atau jalur distribusinya kita buat, Bang ya? Kita tinggal punya cold storage di situ untuk menyimpannya. Oke. Nah, ini yang tengah kami diskusikan. Iya. Alhamdulillah saya kemarin sudah salah satunya ketemu dengan Deputi Kementerian Pak Luhut. Ya, untuk kita diskusi masalah itu, dan beliau bersama rekannya sudah turun untuk melihat kawasan yang ada di Lubuk Besar. Di Lubuk Besar jadi fokusnya, Bang ya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa terwujud nantinya. Ya, Bangka Tengah memang kita berharap nanti ada satu pelabuhan di sana di Buga. Ada tambak udangnya. Jadi hasilnya udangnya langsung bisa dikirim lewat Tanjung Berikat lah, Bang ya. Langsung ke Singapura dong berarti, Bang. Bisa jadi, nggak perlu lagi harus dibawa ke Jakarta, ke Lampung. Bisa jual sendiri. Memang sektor yang bertahan COVID ini selain pertambangan ada lagi, Bang, perkebunan, Bang. Sawit lagi tinggi-tingginya, Bang. Betul, itu juga salah satu pendobraknya sawit. Ya, informasi dari pihak teman saya di dealer juga penjualan mobil lagi tinggi-tingginya sekarang, Bang, di Bangka Belitung. Tinggi. Di Bangka Tengah itu motor lumayan tinggi. Jadi mau lagi bagus-bagusnya mereka, Bang. Betul. Ya, nggak bisa dibohongin. Pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung itu ditopang dua hal itu. Pertama pertambangan, kedua perkebunan. Sama sawit. Ini yang membuat memang orang Bangka Belitung sampai saat ini masih survive banget. Benar. Ya, berkaitan dengan penghasilan yang mereka punya itu. Iya. Baik, Bang, terima kasih banyak, Bang. Sudah memaparkan 1 tahun ini seperti apa. Semoga nanti masyarakat menonton dan pesan ini tersampaikan gitu loh. Karena banyak juga yang bertanya nanti kan apa sih progres pemerintah Bangka Tengah sekarang gitu. Mudah-mudahan terjawab ya. Kita juga mohon doakan kami bisa menjalankan amanah ini, dan apa yang bisa kami lakukan untuk Bangka Tengah tentu ini tetap akan menjadi prioritas perjalanan kami ini ya. Amin. Insyaallah lancar terus, Bang. Amin. Sukses terus dan sehat selalu. Pak Bupati speak up di Plat BN.